Pertama-tama, saya akan coba memberikan pengantar kepada kalian yang mau ikut tes masuk kerja menggunakan soal Excel. Karena sedikit banyak itu soal yang diberikan itu banyak mengalami perubahan atau banyak mengalami pembaharuan gitu ya. Jadi boleh jadi nanti kalian ketemu dengan model yang sedikit berbeda, tetapi cara pengerjaannya itu sama. Jadi saya mengharapkan kalian memperhatikan dengan sesama, tidak hanya sekedar menghafal, tapi kalian memahaminya dengan baik. Itu yang paling penting poinnya. Kenapa? Karena kalau kalian cuma menghafal, tidak mengetahui dengan seksama logika dari cara mengerjakannya, maka nanti kalian akan kesulitan gitu dalam mengerjakan soal tes. Nah, contoh kita diberikan soal sederhana, ini sederhana banget nih tipe pertama atau model pertama. Ada tabel dengan dua kolom yang berisi X, kolom X dengan kolom Y. Dan di sini sudah ada petunjuk soal yang harus kalian kerjakan, yaitu X plus Y. Artinya kita disuruh menambahkan atau menjumlahkan kolom X dan kolom Y untuk kita tampilkan hasilnya di sini. Nah, ini sederhana banget sebenarnya ya. Berarti 66 tambah 110. Berarti berapa itu? Jangan pakai kalkulator HP. 66 tambah 110 kan itu 176 kan? Kalau kalian jago jago menghitung secara sederhana, mungkin bisa langsung aja ketik begini gitu kan. Di sini 143 tambah 32 berarti 145. 175 gitu ya. Tapi dalam pengerjaan soal itu kan ada biasanya ada rentang waktu ya. Ada waktu yang disediakan ketika kalian tes itu. Misalnya satu kolom hanya boleh dikerjakan dalam 1 menit. Atau hanya boleh dikerjakan dalam 2 menit. Nah, ini kan membutuhkan trik yang agak cepat biar kalian bisa memenuhi syarat itu. Artinya sebelum waktunya habis itu harus sudah selesai gitu kan. Nah, kendalanya kan di situ ya. Bukan soal benar salahnya tetapi efektivitas dari pengerjaan kalian. Nah, di Excel itu ada namanya aritmatika. Jadi kalian cukup aktifkan aja dengan simbol sama dengan kayak gini. Kemudian yang berikutnya, kalian klik aja sel yang mau kalian jumlahkan. Dalam hal ini kan kita diminta menjumlahkan X tambah Y gitu kan. Nah, kolom X kan di sini. Kita cukup klik aja sel yang ada pada barisan pertama, di mana kita akan menjumlahkan. Kan tadi petunjuknya udah jelas banget ya, 66 tambah 110 gitu ya. Jadi kita klik aja sel 66-nya, kemudian input simbol plusnya. Simbol plus itu ada di atasnya tombol sama dengan. Persis berada di sebelah kirinya tombol backspace atau hapus yang panah ke kiri. Nah, cara mengaktifkannya karena letak dari tombol plus ini ada di bagian atas dari tombol tersebut, itu kita perlu bantuan tombol shift ya. Jadi tekan tahan tombol shift-nya, lalu tekan tombol tersebut. Nanti untuk bagian atas dari tombol itu akan muncul, yaitu tanda plus. Beda hal kalau kalian nggak pakai shift ya, maka yang muncul cuman sama dengan doang gitu. Karena memang tombol sama dengan ini kan letaknya di bagian bawah dari tombol itu. Jadi untuk bisa mengaktifkan bagian atasnya itu tadi yang saya bilang, pakai shift ya. Tekan tahan tombol shift-nya, lalu tekan tombol tersebut. Nanti dia akan muncul tuh tanda plusnya. Karena memang simbol ini kan yang kita butuhkan untuk kita gunakan sebagai simbol penjumlahannya. Ya, setelah itu baru kita klik sel yang mau kita jumlahkan tadi. 110-nya. Jadi nggak usah pakai ketik-ketik ya. Langsung aja enter. Nah, ini bisa lebih cepat dibandingkan kalian tadi menghitung dengan menggunakan pikiran kalian. Meskipun kalian jago matematika juga, kalau satu-satu ya bakal lama gitu kan. Nah, perbedaan dengan cara tadi adalah ketika kalian sudah mendapatkan jawaban di sel pertama, itu cukup ke arah kanan bawah atau di pojok kanan bawah dari sel tersebut, 176 ini nanti tunggu tanda kursornya berubah menjadi tanda plus hitam kayak gini yang kalian lihat di layar. Jadi ikonnya itu tanda plus hitam tapi ujungnya tumpul dan dia hitamnya itu tebal banget gitu. Untuk ukurannya tergantung ya, karena ini tergantung pengaturan yang kalian buat. Kebetulan saya ubah pengaturan di komputer saya itu ukurannya sangat besar biar biar bisa kelihatan dengan jelas di tutorial. Kalau kalian mungkin agak kecil gitu tanda plusnya. Yang jelasnya simbolnya kayak gini, tanda plus hitam, ujungnya tumpul. Nah, pengaktifasiannya itu boleh dengan dua metode. Boleh dengan klik tahan, drag ke bawah atau geser ke bawah. Ini disebut dengan metode drag and drop. Boleh juga dengan double klik atau klik 2 kali di icon yang sama. Nanti dia akan muncul. Dan kedua cara ini boleh, kedua cara ini juga cukup cepat ya untuk membantu kalian
memunculkan duplikasi rumus yang sama seperti di atas. Kenapa disebut dengan duplikasi ya? Karena kita menduplikasi rumus, artinya apa yang kita sudah terapkan di atas, kayak misalnya di atas ini kan B5 tambah C5 gitu kan, yang ini tambah ini. Nah, ketika kita coba cek di bagian bawah itu dia ke bawah sendiri gitu loh otomatis. Yaitu B6 tambah C6, 143 tambah 32. Begitu seterusnya. 174 tambah 111 yaitu B7 tambah C7 dan seterusnya. Sehingga nanti setiap baris itu akan menjumlahkan masing-masing barisnya, tidak akan ketukar datanya. Jadi semuanya akan sesuai. Kurang lebih begitu ya untuk cara pertama. Ini kalau kalian ketemu dengan contoh soal tes perangkat desa atau tes masuk kerja yang sederhana kayak gini, jangan sampai lupa caranya, bisa dengan menggunakan metode aritmatika atau simbol aritmatika tadi. Kita lanjut lagi di kolom X kurang Y. Kalau ini pertanyaannya sama dengan yang di sebelah, cuman tanda aritmatikanya atau simbol aritmatikanya yang beda. Kalau tadi kan dia plus ya, sekarang minus. Atau tanda apa sih namanya ini? Tanda strip ya, bahasa lainnya ya. Yang garis datar itulah. Minus gitu kan. Nah itu letaknya ada di sebelah kirinya tombol plus. Kita masukkan sama dengan, kita klik X-nya sama kayak tadi. Lalu tombolnya ini gak usah pakai shift karena kan ada dua simbol tuh di situ ya. Kalau kalian perhatikan dengan baik di sebelah kirinya tombol plus itu ada dua ya. Ada yang underscore agak memanjang sedikit. Ada yang pendek gitu stripnya. Atau garis datarnya pendek aja. Nah yang kita pakai yang bagian bawah. Sehingga kita menggunakannya itu gak usah pakai shift lagi. Langsung aja begini. Tekan tombolnya langsung. Ini sama dengan penggunaan tombol sama dengan tadi. Kalau sama dengan kan letaknya di bawah, kita cukup tekan aja tombol tersebut dia muncul. Kalau misalnya minus atau pengurangan, ya udah kita klik aja tombol minusnya. Nggak usah pakai shift-shiftan. Soalnya bagian bawah aja yang kita ambil kan. Lalu kita klik sel Y-nya. Enter. Simple. Hanya mengulangi cara yang pertama dan simbolnya aja yang kita rubah. Nah sekarang 66 dikurangi 110 adalah minus 44. Sisanya kita duplikasi lagi. Gitu. Gampang ya? Oke, kita lanjut lagi di kolom berikutnya. Ini ada kolom perkalian namanya. X dikali Y. Ya. Nah, kalau perkalian itu simbolnya beda ya. Bukan X. Kalau kita belajar matematika kemarin, perkalian itu kan X ya. Kalau di Excel nggak bisa pakai X. Kita pakainya simbol bintang. Jadi jangan sampai salah. Sama dengan karena yang diminta adalah X dikali Y, berarti kita cukup klik saja sel X-nya dulu. Lalu masukkan simbol bintang. Nah, simbol bintang ini letaknya ada di atasnya tombol 8. Kalau kalian lihat di tombol keyboard kalian angka 8, di atas angka 8 kan ada simbol bintang ya. Benar nggak sih? Nah, karena dia letaknya di bagian atas, berarti kita aktifkannya pakai tombol shift. Pokoknya itu aja intinya deh. Kegunaan dari tombol shift itu adalah untuk mengambil atau mengaktifasi tombol-tombol yang atau icon-icon yang ada di bagian atas tombol itu. Kalau misalnya ada dua gitu kan. Lalu kita klik sel Y-nya. Udah, gitu aja. Gampang, simple. Oke? Dia akan langsung mengalihkan dan sisanya kita duplikasi aja ke bawah. 66 dikali 110 sama dengan 7260. Bener nggak sih? Coba kalian pakai kalkulator deh. Bener nggak sih itu perkalian? Jangan sampai salah. Iya, bener. Karena Excel ini sebenarnya juga bisa kalian pakai sebagai kalkulator. Jadi kalkulator itu kan artinya adalah alat untuk menghitung, ya kan? Nah, kalau Excel itu adalah software untuk menghitung. Jadi kegunaannya sama sebenarnya. Cuman untuk menuju atau untuk proses perhitungannya itu yang beda. Kalau kalkulator kan ditekan gitu angkanya gitu kan. Nah, kalau Excel itu kita input menggunakan beberapa simbol baru bisa bekerja perhitungannya. Ya. Nah, kalau pembagian itu simbolnya kita masukkan dulu sama dengan ya. Kita klik X-nya. Simbolnya bukan titik 2 ya. Tapi dia garis miring. Oke, ditandai ya. Nah, jadi sudah ada dua perbedaan nih. Simbol perkalian tadi pakai simbol bintang. Kalau simbol pembagian itu garis miring. Lalu kita klik tombol Y-nya. Nah, setelah itu kita enter. Udah, beres. Dia muncul 0,6. Sisanya tinggal kita duplikasi saja. Oke, kita lanjut lagi ke kolom berikutnya yaitu 15% dari X. Pertanyaannya seperti itu.
Jadi kita diminta menampilkan hasil 15% dari X. Maksudnya adalah kita disuruh kalikan nih 15% dari X. Gitu maksudnya. Berarti kita boleh masukkan rumus sama dengan 15%. Nah ini juga penting nih. Penggunaan simbol persen itu nanti kalian bisa aktifkan dengan menekan tombol Shift 5. Perhatikan di tombol 5 tuh ada simbol persennya kan? Nah itu dia maksudnya. Jadi untuk mengaktifkan bagian atas jangan lupa pakai tombol Shift. Shift kemudian 5. Nanti dia muncul persennya lalu kalikan simbol bintang dengan sel X-nya. Karena kan pertanyaannya dari X ya, berarti kita kalikan dengan X-nya. Saya enter, kemudian saya blok hasilnya Ctrl D. Kemudian berikutnya kita lanjut lagi di kolom berikutnya yaitu Y diskon 5%. Hati-hati karena biasanya soal ini agak sedikit membingungkan ya. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak terlalu memperhatikan, nanti malah bingung. Contoh begini. Maksudnya di sini kan Y diskon 5%. Jangan sampai kalian begini. Sama dengan Y dikali 5%. Jangan sampai begini rumusnya ya. Jawabannya salah. Kenapa? Karena pertanyaannya itu bukan model kayak gini. 15% dari X itu berarti 15% kali X. Tapi kalau Y diskon 5% berarti Y-nya kita diskon gitu loh. Kita diskon Y-nya sebesar 5%. Berarti rumusnya adalah kita masukkan dulu di sini saya ulangi aja ya biar kalian bisa lihat secara komprehensif sama dengan kalian klik Y-nya terus kalian kurangi dengan buka kurung dulu ya kita pisahkan nanti perkalian 5%-nya. Nah, kita klik Y-nya dikali 5%. Agak sedikit kepotong nih rumusnya di bawah. Kalian coba fokus di sini aja di formula bar ya. Lihat di sini nih, soalnya layarnya agak kepotong sebelah kanan itu kan. Jadi kurang begitu jelas. Lihat di sini di formula bar. Nah, setelah itu baru kita balas kurung ya. Kegunaannya apa Pak balas kurung? Ya, kita dahulukan dulu perkalian. Karena kalau kaidah dasar matematika kan perkalian dulu yang diutamakan ya. Didahulukan perkalian, nanti hasil perkalian itu nanti akan menjadi pengurangnya. Artinya adalah Y ini nanti akan dikurangi dengan hasil perkalian antara Y kali 5%. Artinya 5% dari 110 itu berapa? Ya, hasilnya nanti akan muncul gitu kan. Kalau kalian pernah belajar matematika kan kalian masukkan sama dengan misalnya situ C5 kurang dalam kurung C5 kali 5%. Nanti turunannya lagi sama dengan C5 dikurang berapa gitu loh. Sama setelah itu di bawahnya sama dengan itulah hasilnya. Nanti kalau Excel dia akan langsung otomatis munculkan jawabannya 104,5 ya. Gitu. Kira-kira bisa ya guys ya? Karena kalau antara matematika dengan Excel itu dia saling terkait. Matematika dengan Excel. Karena Excel kan juga adalah aplikasi perhitungan. Matematika juga begitu. Ilmu perhitungan. Jadi itu nggak akan jauh-jauh dari matematika. Kalian nanti akan tahu berdasarkan kaidah-kaidah dasar matematika yang sudah kalian pernah pelajari di sekolah. Baik itu sekolah dasar, sekolah menengah, ya sekolah tingkat pertama dan seterusnya itu semuanya sudah diajarkan kok kaidah-kaidah dasar perhitungan matematika. Mudah-mudahan kalian bisa ya. Kita lanjut di bagian progres nih. Nah, perhatikan untuk tabel selanjutnya. Jadi di tabel ini kita diminta menghitung ada berapa persentase progres atau kenaikan dari jumlah siswa setiap tahun. Artinya gini, saya lagi ngebuka misalnya sekolah. Kemudian ada penerimaan siswa nih setiap tahunnya gitu kan. Nah setiap tahun itu akan ada penerimaan siswa dan akan ada juga peningkatannya, pertumbuhannya atau progresnya atau apalah istilahnya. Dan itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk persentase. Kita diminta untuk menghitung berapa persen sih kenaikannya kalau memang naik gitu. Berapa persen penurunannya kalau memang turun dari tahun ke tahun. Karena kalau kita ngelihat di sini dari jumlah siswanya ini 1270 berarti masih nol ya. Kenapa? Karena memang belum ada progres kenaikan. Karena kan ini baru dimulai pada tahun 2020. Jadi nggak bisa dihitung progresnya dulu. Dia mulai dari nol gitu kan, angka nol. Makanya di sini di soal dituliskan angka nol karena memang belum ada progres di situ kan. Baru tahun pertama. Nah, memasuki tahun kedua itu akan ada peningkatan sedikit tuh dari 1270 menjadi 1750. Di sini kita diminta coba kamu hitungkan persentase kenaikannya berapa. Berapa persen kenaikan dari
jumlah siswa dari tahun 2020 ke 2021. Kan gitu kan modelnya? Jadi kita diminta cara menghitungnya begini. Masukkan sama dengan, lalu kita buka kurung dulu. Kita klik dulu yang menjadi acuan pertamanya. Dalam hal ini adalah jumlah siswa di tahun 2021 dulu. Karena kan kita mengerjakan di baris untuk tahun 2021. Jadi kita klik dulu sel jumlah siswa tahun 2021. Kita kurangi dengan jumlah siswa di tahun sebelumnya. Jadi sebelum 2021 kan 2020 ya. Nah, berarti kita klik dulu sel jumlah siswa tahun 2020. Balas kurung. Hasil dari pengurangan ini akan kita bagi dengan jumlah siswa di tahun sebelumnya. Nah, gitu dia cara menghitung persentasenya. Oke, coba kalian cerna dulu dengan baik ya. Jadi rumusnya adalah kita klik dulu jumlah siswa tahun ini dikurangi dengan jumlah siswa tahun kemarin dibagi dengan jumlah siswa tahun kemarin. Itulah persentasenya. Kita enter. Nanti dia bentuknya 0,3 sekian-sekian ya. Oke, supaya nanti hasilnya itu bisa berubah menjadi persentase, ini kita duplikasi aja dulu ke bawah untuk memunculkan hasil biasanya. Ini model desimalnya atau model generalnya kita ubah ke dalam bentuk persentase biar nanti dia ada peningkatan gitu. Ada progres dalam bentuk persen. Caranya ya kita blok aja. Blok aja area tersebut, tekan tombol Ctrl 1 di keyboard. Atau kalau nggak bisa Ctrl 1 boleh klik kanan deh. Klik kanan, pilihnya format cell sama aja. Oke, nanti akan muncul format cell kayak gini. Tinggal kalian ganti menjadi percentage. Lalu OK atau enter. Nanti dia akan muncul dalam bentuk persentase. Berarti ada kenaikan sebesar 38% dari tahun sebelumnya. Oke? Dari 0 ke 38%. Nah, tahun berikutnya lagi 2022 terjadi penurunan sebesar 34%. Tahun 2023 ada peningkatan lagi sebesar 29% dari tahun sebelumnya. Jadi ini dia akan mengambil tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi semakin ke bawah dia semakin ngambil 1 tahun sebelumnya. Jadi bukan patokan di paling atas tetapi di patokan sebelumnya. Makanya tadi rumusnya saya bilang tahun ini dikurangi tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Itu dia rumusnya untuk mencari persentase progres atau pertumbuhan. Ini bisa juga dipakai untuk pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan siswa, kurang lebih begitu dia modelnya. Logikanya seperti itu. Nah, pada tahun 2024 terjadi penurunan lagi tuh sebesar 4%. Dari yang sebelumnya 1.490 siswa, itu turun menjadi 1.437. Berarti ada sekitar 4% penurunannya. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Di bagian berikutnya masih ada 2 tabel lagi. Jumlah siswa. Ini juga dalam bentuk persentase ya. Perhatikan. Untuk sel ini ada 2 siswa nih dengan jenis kelamin pria ada 900 orang, wanita 850 orang. Jadi kita disuruh menghitung totalnya berapa, prosentasenya berapa gitu. Kita konversi dari total itu nanti dia bentuk persennya berapa persen. Nah, ini juga sering keluar nih pada soal tes kerja atau soal tes perangkat desa. Jadi kalian harus paham dengan benar nih model logikanya. Jadi pertama kita jumlahkan dulu. Ini kita sama dengan sum ya. Rumusnya kalau total itu sama dengan sum. SUM. Kita aktifkan dengan menekan tombol tab pada keyboard. Lalu kita blok yang mau kita jumlahkan. Sudah kayak gitu aja. Kalau tadi sebelumnya kita pakai aritmatika yang tanda penjumlahan itu juga boleh. Tetapi kalau misalnya kalian pengen langsung banyak ya, langsung ngeblok itu boleh pakai rumus sum saja. Nanti dia muncul jawabannya 1750. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memunculkan dalam bentuk persentase kan gitu ya. Oke, rumusnya adalah kita klik sama dengan, kemudian tekan sama dengan, lalu kita klik sel jumlah siswa prianya yang paling atas, karena kita sekarang berada pada barisnya pria gitu ya, untuk yang ini. Lalu kalian bagi dengan jumlah total siswanya, itulah persentasenya. Jadi jumlah siswa dibagi dengan total siswanya, itulah prosentasenya. Nah, karena sel totalnya ini dia ada di bagian bawah,
dan ada di bagian satu sel saja, supaya dia tidak bergeser sampai ke bawah karena kita akan menduplikasi rumus ini ke bawah, maka kita harus kunci selnya biar tidak kemana-mana. Artinya tetap pada sel 1750 ini. Caranya dengan menekan tombol F4 satu kali. Itu otomatis akan mengunci tuh. Akan tetap mengambil total 1750, nggak bakal ke bawah ketika kita drag. Habis itu kita enter. Nanti di sini dia akan muncul 51% ya. Sisanya tinggal kita duplikasi ke bawah. Oke? Otomatis dia akan langsung memunculkan tuh, oh kalau 900 siswa berarti 51% dari 1750 gitu kan. 850 siswa berarti 49%. Nah, totalnya dari semuanya adalah 100%. Karena 51 tambah 49 adalah 100%. Ya. Nah, untuk laba ini kan perhitungan keuntungan ya. Laba itu kan keuntungan. Jadi rumusnya ya sama dengan pemasukan dikurangi pengeluaran. Gampang ya. Laba itu kan keuntungan. Jadi keuntungan itu adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Benar nggak sih laba kayak gitu ya? Sederhananya kan gitu ya, keuntungan. Apa kalau misalnya kalian mau jualan, itu kan ada namanya pemasukan, ada namanya pengeluaran ya kan? Iya, jadi rumus laba atau rumus keuntungan itu adalah pemasukan dikurangi pengeluaran. Gitu aja sederhana. Nanti dia muncul jawabannya 7 juta. Karena pemasukannya bulan ini adalah 27 juta, pengeluarannya 20 juta, maka keuntungannya bulan ini adalah 7 juta. Gampang ya, komen gampang dong kalau gampang. Kita bakal lanjut ke soal yang terakhir nih untuk model pertama dari soal tes masuk kerja atau tes perangkat desa. Oke, sekarang kita menampilkan prosentasenya. Prosentase labanya berapa? Kira-kira rumusnya apa ini untuk prosentase? Sama dengan klik laba dibagi pemasukan. Hasilnya 26%. Kalau laba dibagi pengeluaran, hasilnya 0,35 atau 35% kayaknya nih. Karena saya belum ubah ya ke percentage. Oh ya, 35%. Oke, coba guys, kalian perhatikan perbedaannya antara pendapat pertama dengan yang kedua. Jadi yang benar adalah 35%. Jadi prosentase laba itu bukan laba dibagi pemasukan, tapi laba dibagi dengan pengeluarannya. Artinya kan yang kita hitung adalah selisihnya kan? Karena gini, kan 7 juta ini kan sudah dipotong gitu. Artinya dari 7 juta tambah 20 kan 27 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ambilnya dari sini, ini terlalu besar gitu. Sementara untuk persentase labanya itu sebaiknya diambil dari pengeluaran. Jadi rumus yang tepat adalah kita bagi laba dengan pengeluarannya. Sorry, kalau ini kan pendapat yang pertama ya, dia bagi dengan pemasukan. Yang benar adalah laba itu dibagi dengan pengeluaran. Ini banyak juga yang masih bingung nih di sini. Saya awal-awalnya juga bingung sih awalnya. Tapi lama-lama saya teliti, saya analisa, bener juga ya. Karena kalau misalnya kita ngambil dari pemasukannya tinggi, maka nanti itu tidak akan mencerminkan persentase laba gitu ya. Harusnya kita bagi dengan pengeluarannya. Jadi antara laba itu kita bagi dengan pengeluarannya, itulah persentasenya. Gitu.